Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Murong Sishi memandang Tanyun sedikit bingung, dan setelah merasa tersesat, dia berkata, Master Sekte, ada lebih dari 200 kekuatan alam Ascension di luar rahasia Murong, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap Murong Sishi. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan hukuman surga, ada air terjun di antara puncak hijau yang menjulang dan ilusi. Air terjun setinggi ratusan ribu kaki dan lebar jutaan kaki, seperti air dari langit, mengalir turun dari langit, yang sangat mengejutkan. Tempat ini adalah kedalaman sebenarnya dari pegunungan hukuman surga, dan air terjun raksasa ini dibentuk oleh pengumpulan energi spiritual langit dan bumi. Di dalam air terjun adalah alam rahasia keluarga Murong. Pada saat ini, di air terjun yang luas, lebih dari 200 ahli hebat di alam Ascension dari istana terpencil yang tak terukur merasa tidak berdaya, bahkan jika mereka memiliki kultivasi tingkat tinggi, mereka tidak bisa tidak memarahi. Sial, kita bahkan tidak bisa menembusnya dengan seluruh kekuatan kita. Orang tua ini adalah master formasi immortal tingkat tinggi, dan aku bahkan tidak bisa melihat formasi pertahanan di gerbang alam rahasia ini membuatku kesal. Kalian, semuanya, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tanyun telah menguasai pegunungan hukuman surga, dia bersembunyi di alam rahasia Huangfu, di alam rahasia jiwa, alam rahasia abadi, atau alam rahasia Murong. Hanya ketika semua alam rahasia rusak, kita dapat menangkap Tanyun dan menerima hadiah dari istana mendalam surgawi. Untuk Pilyuhua, bahkan jika kita membutuhkan waktu 1 atau 10 tahun, atau bahkan jika butuh 10.000 tahun, kita harus menerobos gerbang alam rahasia. Jangan khawatir, kita tak boleh mengeluh, ini waktunya untuk bergabung untuk menerobos gerbang alam rahasia, ucap dari 200 orang kuat, di luar gerbang alam rahasia Murong. Lebih dari 200 orang kuat, yang membatasi harapan mereka untuk Pilyuhua, mulai dengan cepat bekerja sama untuk menyerang gerbang alam rahasia lagi. Sesaat kemudian, tiba-tiba, seorang ahli hebat dari alam Ascension tingkat ke-8 tertawa terbahak-bahak, hahaha. Semuanya, lihat, gerbang alam rahasia akan segera terbuka, seharusnya dengan upaya gabungan dari saya dan yang lain, larangan membuka gerbang alam rahasia dihancurkan, ucap dari salah seorang dari mereka. Yang lain juga berpikir dengan sangat bersemangat. Mereka berpikir bahwa klan Murong yang diperintah oleh Huangfu Shengzong tidak akan bisa membunuh kultivator di atas tingkat ketiga dari alam Ascension. Wajar bagi mereka untuk berpikir demikian. Karena mereka tahu bahwa setelah menghukum pembudidaya daratan untuk maju ke tingkat keempat dari alam kenaikan hari itu, jika mereka tidak berani pergi ke Zhongnan Xianshan, atau Istana Neter tanpa batas, mereka akan dibunuh. Tepat ketika semua orang bersemangat, suara acuh tak acuh tanpa jejak emosi tiba-tiba keluar dari dalam wilayah rahasia Murong, sekelompok makhluk abadi, apakah kamu sudah cukup menyerang, ucap dari suara itu. Semua orang tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti menyerang, dan segera, mereka semua mencibir di wajah mereka. Ketika para kultivator melihat pintu ke alam rahasia terbuka, Tanyun yang berada di alam Ascension tingkat ke-5, terbang keluar dengan gadis-gadis dan melayang di udara. Pada saat ini, Tanyun dapat melihat sekilas, bahwa dari lebih dari 200 musuh, hanya 11 yang berada di tingkat ke-8 dari alam Ascension. Sisanya adalah orang-orang dari tingkat ke-4 hingga ke-7 dari alam Ascension. Pria tua terkemuka itu menatap Tanyun, matanya menunjukkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Begitu juga yang lain, pada saat ini, di mata mereka, Tanyun bukanlah manusia, tetapi Pilyuhua.
Mereka tidak menyangka bahwa mereka cukup beruntung untuk menemukan Tan Yun di alam rahasia Murong. Semua orang berpikir bahwa selama mereka menangkap Tan Yun, mereka bisa mendapatkan pil Yuhua yang didambakan, dan mereka sangat bersemangat. Pada saat ini, pemimpin senior di alam Ascension tingkat 8 tertawa tidak bermoral dan berkata, "Wow, haha, Tan Yun, alam tertinggi kalian hanyalah alam Ascension kelima, dan kamu berani keluar untuk bertarung. Dengan alammu, kamu tidak bisa melihat alamku sama sekali. Anak Tan Yun, dengar, orang tua ini adalah alam Ascension tingkat 8. Iya, kamu dengar dengan benar, orang tua ini adalah tingkat ke-8 dari alam Ascension. Itu adalah kekuatan besar, aku bisa menusukmu sampai mati hanya dengan satu jari," ucap dari lelaki tua itu sombong. "Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat, jari siapa yang kuat," ucap dari Tan Yun. Saat suara itu jatuh, dan di mata ketakutan lelaki tua itu, Tan Yun menghilang, dan kemudian, Tan Yun tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu, tiba-tiba menjulurkan jari, dan menusuk kening orang tua itu. "Tidak, Bang!" Jeritan lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian seluruh kepalanya meledak seperti semangka. 8 roh abadi lelaki tua itu dimusnahkan oleh abu terbang sebelum mereka bisa melarikan diri dari tubuh. Adegan ini bukan masalah sepele bagi banyak penguasa istana tak terukur yang tersisa. Mereka tidak bisa lagi digambarkan dengan ketakutan, dan ketakutan. Sebaliknya, itu sangat menakutkan. Itu benar horor, mereka sangat ketakutan sehingga mereka seperti akan mati. Di dalam hati mereka, semut yang mereka pikir berubah menjadi dewa pembunuh, bagaimana mungkin mereka tidak merasa ngeri? Lari, kekuatan Tan Yun terlalu kuat. Lari untuk hidupmu. Banyak orang kuat berteriak menusuk hati, seperti burung yang ketakutan berhamburan dan mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana Tan Yun dan yang lainnya bisa membiarkan mereka melarikan diri? Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, seperti hantu di siang hari bolong, dan kecepatannya sangat cepat sehingga sepertinya Tan Yun berkedip di langit. Pada saat yang sama, Tan Yun membawa sinar cahaya pedang dan darah, dan memotong lengan satu musuh. Puci-puci. Darah itu seperti pelangi, dan itu seperti bunga darah yang mekar. Itu muncul dan menghilang dari waktu ke waktu dalam kehampaan, dan ada musuh yang terluka parah yang kehilangan kemampuan untuk terbang, dan jatuh dengan melolong seperti meteorit. Wosh! Wosh! Suzen, Subing, Yukin. 8 gadis itu memegang pedang dan mengejar musuh yang tidak berdaya untuk melawan. "Kuek, makan paluku," ucap Raja Beruang, tubuhnya seperti gunung itu terlihat rumit tapi tidak. Tubuhnya yang fleksibel bergerak di langit, dan setiap kali ia menarik palu raksasa sesuka hati, akan ada ahli agung alam Ascension, meludahkan darah, dan diledakkan. Tan Yun, 8 gadis, Raja Beruang Naga Tianluo, hanya memiliki secangkir waktu teh, mereka akan membuat semua musuh terluka parah. Pada saat ini, Murong Sishi yang berdiri di langit di gerbang alam rahasia, menatap Tan Yun dan gadis-gadis dengan keterkejutan yang dalam di matanya. Terutama di matanya, dia menatap Tan Yun, ada kekaguman yang tak terbendung. Pikirannya kembali ke waktu ketika dia menjadi kepala divisi pintu bagian dalam Huang Fu Shengzong. Ketika dia yang adalah kepala suku, dan para kepala seperti Shen Subing, pergi ke sekte luar untuk memilih murid, pemuda yang tidak diinginkan siapapun, kini telah tumbuh ke titik di mana dia memandangnya. Dan 60 tetua klan Murong di belakangnya masih sok dengan tusukan Tan Yun pada 8 kekuatan besar dari alam Ascension. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka tidak tahu seberapa kuat Master Sekte itu. Ketika mereka sadar kembali, Tuo Bai Yingying telah mengunci lebih dari 200 musuh di Menara Suci. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Murong Sishi menatapnya dengan linglung, jadi dia tersenyum santai. "Ada apa? Apakah ada emas di wajahku?" ucap dari Tan Yun.
Ah, emas jenis apa? Ucap dari Murong Sishi, ada sedikit rasa malu di wajahnya, dan dia kembali normal. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Murong Sishi mengerutkan bibirnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, Master Sekte, saya ingin bertanya, berapa banyak master dari kenaikan tingkat ke-8 yang dapat ditangani dengan kekuatan Anda, ucap dari Murong Sishi. Tan Yun mengangkat bahu dan tersenyum cerah, jangan bicara tentang kenaikan tingkat ke-8, bahkan di alam kenaikan tingkat ke-9, saya dapat membunuh sebanyak yang saya miliki, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Murong Sishi dan tetua klan Murong tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kejutan. Setelah waktu yang lama, semua orang menjadi tenang. Tan Yun maju selangkah, muncul di depan Murong Sishi dan berkata, kamu adalah guru Xiao, kamu bisa memanggilku dengan namaku mulai sekarang. Dan di alam rahasia Murong telah diselesaikan. Sekarang saatnya bagi saya untuk kembali ke alam rahasia Huangfu. Tuan Istana Tek terbatas masih memimpin orang untuk menyerang gerbang alam rahasia, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, ketika Murong Sishi ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun sudah terbang ke alam rahasia Murong. Segera setelah itu, beruang naga Raja Tianluo dan beberapa putrinya juga terbang ke gerbang alam rahasia. Murong Sishi mengirim Tan Yun dan yang lainnya ke alam rahasia. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhong Wu Xiao, dia bertanya kepada Tan Yun, bagaimana kabar Gongsun Ruoxi sekarang, ucap dari Murong Sishi. Tan Yun mengatakan kepadanya bahwa Ruoxi mundur dan berkultivasi, dan Tan Yun bersama para gadis memasuki ruang dan waktu dan melewati sebuah terowongan di terowongan ruang dan waktu. Setelah berjam-jam, ia tiba di alam rahasia jiwa. Kemudian, ia melewati alam rahasia jiwa dan terowongan ruang waktu yang mengarah ke alam rahasia Huangfu. Butuh waktu 1 jam untuk kembali ke gerbang luar rahasia Huangfu. Tan Yun membawa beberapa gadis dan terbang melintasi kehampaan. Itu muncul dari alam rahasia Huangfu, dan muncul dari udara tipis di rumput di bawah gerbang alam rahasia. Ledakan. Bang bang. Gerbang alam rahasia sedang diserang dengan kejam oleh lebih dari 200 kekuatan besar dari istana yang tak terukur. Pada saat ini, kera pembantai surga sedang berbaring telentang di atas rumput, dengan kaki erlang disilangkan, sebuah ekspresi santai, dengan tampilan santai. Tuan, Anda kembali, ucap dari pejabat tingkat tinggi lainnya di alam rahasia Huangfu segera membungkuk kepada Tan Yun. Su Yu, yang berada di depan pejabat tingkat tinggi, memandang Tan Yun dengan cemas dan berkata, Yuner, alam rahasia abadi, alam rahasia jiwa, dan alam rahasia Murong, bagaimana situasinya, ucap dari Su Yu. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Tantai Xianer meraih lengan Su Yu dan berkata sambil tersenyum, Ayah, jangan khawatir, musuh di luar 3 alam rahasia ditangkap oleh kita, dan tidak ada dari mereka yang lolos, ucap dari Tantai Xianer. Apa? Su Yu melebarkan matanya dan berseru, Yuner, apakah yang dikatakan Xianer itu benar, ucap dari Su Yu. Ya, ayah mertua, apa yang dikatakan Xianer benar-benar benar, ucap dari Tan Yun membungkuk sedikit. Kata-kata Tan Yun seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam pikiran Su Yu dan semua eksekutif tingkat tinggi, menyebabkan kepala mereka berdengung. Mereka tahu bahwa Master Sekte dan beberapa istri Master Sekte sangat kuat dalam tantangan lompatan, tetapi sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa mereka telah menjadi begitu kuat. Ketika semua orang terkejut, Tan Yun memandang kera iblis pembantai surga dan bertanya, seberapa kuat musuh di luar, ucap dari Tan Yun. Kera iblis pembantai surga berkata dengan acuh tak acuh, di antara lebih dari 200 orang, hanya Tuan Istana tak terbatas yang merupakan kesempurnaan alam Ascension, dan yang lain rentan. Mengenai kekuatan penguasa istana, saya tidak tahu, ucap dari kera iblis. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengangguk, merenung sejenak, dan berkata kepada Putri Sen Subing,
Sisa dari istana terpencil yang tak terukur, 210 orang tidak perlu khawatir, tapi kita masih belum tahu apa kekuatan penguasa istana itu. Jadi, aku akan melawannya dengan kera tua itu nanti, dan kalian akan menunggu kesempatan. Ingat, jangan tinggalkan alam rahasia sampai aku mengetahui kekuatan penguasa istana, ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, dalam kekosongan luas di luar rahasia Huang Fu, seorang pria berusia 90 tahun dengan semangat, sedang minum anggur berkualitas di sebuah bangunan batu giok. Orang ini tidak lain adalah master istana-istana Neter tanpa batas, yang bernama Xuan Yuan Feixu. Dia adalah kultivator nomor 1 yang tak terbantahkan dari istana Neter tanpa batas. Dia dipromosikan ke kesempurnaan agung alam Ascension sedini 10.000 tahun yang lalu. Dia yakin bahwa selama dia menangkap Tan Yun, dia akan menukar pil Ascension dari Istana Enam Surgawi, dan setelah meminumnya sendiri, dia akan dapat menyentuh kenaikan. Menurutnya, ketika pintu ke alam rahasia rusak, itu akan menjadi hari ketika Huang Fu Shengzong akan dihancurkan, dan itu akan menjadi saat ketika Tan Yun ditangkap hidup-hidup. Hehehehe, Xuan Yuan Feixu tersenyum percaya diri, menyesap anggur berkualitas sambil melihat banyak bawahan yang menyerang gerbang alam rahasia, dan memerintahkan, jangan mengendur, terus banting untuk tuan istana. Sampai pintu ke alam rahasia hancur, ucap dari Xuan Yuan Feixu. Baik tuan istana, setelah tuan dari alam Ascension dengan hormat menerima perintah, mereka menghancurkan gerbang alam rahasia lagi dengan ganas. Saat berikutnya, pintu ke alam rahasia meledak dengan tirai tipis, dan ketika semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, pintu ke alam rahasia terbuka dengan gemuruh. Pergi semua untukku, ucap dari kera iblis berteriak. Dengan raungan yang mengguncang langit, kera iblis pembunuh surga setinggi 900 meter, dengan kekuatan sihir hitam yang melonjak di tubuhnya, memegang tongkat raksasa gelap yang panjangnya ribuan meter, dan bergegas keluar dari pintu alam rahasia. Bang bang bang. Dan itu mengayunkan tongkat raksasa sesuka hati, dan mengenai 12 ahli agung alam Ascension. Segera, kabut darah memenuhi udara. 8 dari mereka memiliki dada pecah dan organ dalam mereka terluka parah. Jatuh ke dalam kehampaan. Wosh! Pada saat ini, Xuan Yuan Feixu di menara giok tiba-tiba berdiri, matanya yang keruh mengungkapkan keterkejutan yang dalam, dan berkata dengan tegas, semua orang mematuhi perintah untuk mundur, iblis ini adalah orang dewasa tingkat ke-10. Penguasa istana ini ada di sini untuk berurusan dengan binatang jahat ini, kamu harus cepat menyiasatinya, biarkan tuan ini memasuki alam rahasia Huang Fu, tangkap Tan Yun hidup-hidup, dan cuci sekte kaisar dengan darah, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Xuan Yuan Feixu tiba-tiba melonjak, dan kekuatan waktu terus bergulir, dan kekuatan surga luar angkasa. Segera setelah itu, dua kekuatan besar surga berubah menjadi kekuatan ruang waktu dan surga dari seluruh tubuhnya. Pedang peri ruang dan waktu, pengorbanan, ucap dari Xuan Yuan Feixu. Dalam sebuah pemikiran, pedang lebar dengan atribut ganda waktu dan ruang terbang keluar dari mulut Xuan Yuan Feixu, seolah mengabaikan jarak ruang dan waktu, pedang itu langsung muncul di langit di atas langit. Kera iblis pembantai surga, dan mengayunkan pedang ke bawah. Tusuk. Tiba-tiba, cahaya pedang berkilau dengan ukuran hanya 1000 kaki menebas dari pedang terbang menuju kera iblis pembantai surga. Setelah kera iblis pembantai surga merasakan aura yang memancar dari cahaya pedang, warna yang dalam dan khusyuk muncul di pupil raksasa itu. Aum! Ketika seekor kera bersiul dengan semangat juang yang tinggi terdengar, kera iblis pembantai surga menari dengan tongkat raksasa gelap, membubung ke langit, dan membombardir sinar pedang 1000 kaki yang menebas. Boom! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, pupil Xuan Yuan Feixu menyusut, dan warna yang mengejutkan meledak, tetapi melihat sinar pedang 1000 kakinya sendiri, itu runtuh di bawah tongkat kera iblis pembantai surga.
Sangat kuat, ucap Xuanyuan Feixu terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang dengan 90% kekuatannya benar-benar dipatahkan oleh kera iblis pembantai surga. Tapi kemudian dia menghela nafas lega, karena dia melihat kera iblis pembantai surga, meskipun dia mengalahkan cahaya pedangnya sendiri dengan satu tongkat, tetapi telapak tangannya yang besar mengepal erat, tetapi dia diguncang oleh darahnya kabur. Tuan, benda tua ini sangat kuat. Jangan datang untuk membantu saya untuk saat ini setelah Anda keluar. Jangan khawatir, saya pasti akan melukainya, ucap dari kera iblis. Setelah transmisi suara kera iblis pembantai surga, kera iblis dan Xuanyuan Feixu bertarung sengit tanpa syarat. Satu orang dan satu binatang menabrak gunung dan hutan dari puncak gunung, dan kemudian menabrak lautan awan yang luas dari tanah. Pada saat ini, di antara banyak elit yang tersisa di alam Ascension, pemimpinnya adalah wakil komandan istana tak terbatas, dengan mata galak. Semuanya, Huangfu Shengzong rentan kecuali kera monster, kita akan memasuki alam rahasia Huangfu dengan wakil komandan dan membunuh semuanya, ucap dari wakil komandan istana tak terukur. Di luar pintu, kultivator musuh, mereka telah mengorbankan semua jenis senjata sihir, dan tubuh mereka seperti anak panah dengan suara bersiul, menembak ke arah gerbang alam rahasia. Itu benar. Sebelum semua orang terbang ke gerbang alam rahasia, Tan Yun mencibir, memegang pedang pembunuh Hong Meng, dan terbang keluar dari gerbang alam rahasia, membawa cahaya pedang, dan langsung menebas tangan kanan wakil komandan yang memegang pisau. Ah, tangan tua itu, wakil komandan berteriak. Tubuh Tan Yun berputar seperti singa, kaki kirinya menghancurkan dada wakil komandan, dan kemudian dia membunuh musuh yang terbang lainnya. Dan mulut komandan terus memuntahkan darah, dan tubuhnya jatuh ke pegunungan di bawah. Pada saat ini, kultivator yang awalnya menyerang di gerbang alam rahasia, melihat bahwa wakil komandan alam kenaikan tingkat 9 terluka parah oleh Tan Yun, dan mereka takut mati. Namun yang membuat mereka semakin ketakutan adalah karena kecepatan Tan Yun secepat kilat dan ganas seperti guntur, mustahil untuk menangkap lintasan pergerakan Tan Yun. Para master besar segera berhenti terbang, semua gugup, seluruh tubuh mereka tegang, dan mereka melihat sekeliling kekosongan dengan hati-hati, tetapi mereka masih tidak bisa melihat Tan Yun. Di mana bajingan kecil Tan Yun? Pada saat ini, seorang wanita tua dari alam Ascension tingkat 8, segera setelah dia membuka mulutnya, Tan Yun mengambil pedang dari udara tipis dari sisinya, memotong kakinya dengan pedang, dengan ujung pedang, dan lalu pedang itu menembus dadanya. Puff! Wanita tua itu memutar matanya dan jatuh ke dalam kehampaan. Tuan Istana, kekuatan Tan Yun terlalu kuat, apa yang harus saya lakukan? Ya, Tuan Istana. Para kultivator berteriak kepada Xuanyuan Feixu, yang bertarung dengan kera iblis pembantai surga di langit. Xuanyuan Feixu mendengar kata-kata itu, menatap Tan Yun, dan berkata dengan marah, banyak hal yang tidak berguna, Tan Yun hanya tingkat kelima dari alam Ascension, apa yang kamu takutkan, serahkan pada Tuan Istana ini, ucap Dai Xuanyuan Feixu. Saat suara Xuanyuan Feixu baru saja jatuh, dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah pada adegan berikutnya. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun memegang pedang terbang dan sering berkedip di kehampaan, setiap kali dia berkedip, salah satu bawahannya jatuh dari kehampaan seperti babi mati yang memuntahkan darah. Dalam sekejap, di antara lebih dari 200 bawahan, hanya 50 orang yang tidak terluka. Xuanyuan Feixu meraung, kalian semua lari untuk hidup kalian, adapun kera iblis dan Tan Yun, master istana ini akan menyelesaikannya, ucap dari Xuanyuan Feixu. Setelah mengaum, Xuanyuan Feixu ingin melepaskan keterikatannya dengan kera iblis pembantai surga dan menangkap Tan Yun hidup. Sayangnya, di bawah serangan kera iblis pembantaian surga, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali.
50 kekuatan besar di kehampaan di bawah lautan awan menyebar dan terbang ke langit ke segala arah setelah menerima izin dari penguasa istana untuk melarikan diri dan melindungi diri mereka sendiri. Ayo, saudari, ucap Sen Subing memimpin gadis-gadis itu, rambut mereka berkibar, dan terbang keluar dari gerbang alam rahasia bersama dengan Tan Yun. Mereka mengejar lebih dari 50 ahli hebat. Dalam beberapa saat berikutnya, darah di langit terus mengalir, teriakan minta tolong dari para kultivator istana yang tak terukur terdengar Xuan Yuan Feixu. Ketika teriakan minta tolong menjadi sunyi, lebih dari 50 kekuatan besar dari istana terpencil yang tak terukur semuanya terluka parah. Dan Tuoba Yingying juga telah memenjarakan lebih dari 200 musuh yang terluka parah di Menara Suci. Hanya Xuan Yuan Feixu yang masih bertarung sengit dengan kera iblis pembantai surga. Swiss. Tan Yun dan Sen Subing, naik dari langit, berdiri di lautan awan yang luas, dan mengamati melalui indera spiritual bahwa mereka telah mencapai seorang pria dan seekor binatang yang bertarung dengan sengit di luar sebuah juta mil dari kekosongan. Tan Yun berkata kepada gadis-gadis itu, kera tua itu jauh lebih kuat dari kita, dan dia tidak bisa mengalahkan orang ini untuk sementara waktu. Tidak hanya kita tidak bisa membantu, sebaliknya, itu akan berbahaya. Lihat, tunggu kesempatan untuk menembak, ucap dari Tan Yun. Waktu berlalu tanpa disadari, dan 2 jam kemudian, malam mengikis langit dan bumi. Xuan Yuan Feixu, yang awalnya memiliki kekuatan yang sama dengan kera iblis pembantai surga, secara bertahap tertinggal. Di sisi lain, kera iblis pembunuh surga semakin berani. Hei, kera iblis pembantai surga menyeringai dan menyeringai, anak kecil, aku kakekmu, aku baru saja melakukan pemanasan, mengapa, apa kamu tidak tahan lagi, ucap dari kera iblis. Meskipun kera iblis pembunuh surga tertawa, tongkat raksasa di tangannya membantunya, dan itu adalah seperti harimau yang menari dan angin, membuat kekosongan di bawah sinar bulan runtuh berkeping-keping. Bajingan, Tan Yun, kamu bajingan kecil, dengarkan, Tuan istana ini, aku akan pergi ke istana mendalam 6 surga, dan membiarkan Tuan istana Sangguan mengambil tindakan untuk menghancurkanmu, ucap dari Xuan Yuan Feixu. Xuan Yuan Feixu menghela nafas setelah meninggalkan suara yang mengancam, dia dipenuhi dengan kekuatan waktu, ruang dan surga, dia melarikan diri keluar pegunungan hukuman. Kera tua, jangan biarkan dia melarikan diri, ucap perintah Tan Yun. Tuan, jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri dariku, ucap dari kera iblis pembantai surga berteriak dengan nada mendominasi, lalu dia terkekeh dan mengejar Xuan Yuan Feixu. Tan Yun dan gadis-gadis itu masih tergantung di awan, melepaskan kesadaran roh, meluas ke arah orang dan binatang buas yang mengejar dalam kehampaan. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengejar adalah, pertama-tama, kecepatan terbangnya tidak secepat kera iblis pembantai surga dan Xuan Yuan Feixu. Kedua, Tan Yun percaya bahwa dengan kekuatan kera dewasa urutan ke-10, akan menjadi masalah waktu untuk menangkap Xuan Yuan Feixu. Benar saja, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa ketika Xuan Yuan Feixu baru saja lolos dari kekosongan 500.000 mil, dia disusul oleh kera iblis pembantai surga dan menghancurkan kepalanya dengan ayunan tongkat. Xuan Yuan Feixu buru-buru melepaskan pedang dari tangannya, dan ketika dia memblokir 100 meter dari langit di atas kepalanya, pedang dihancurkan oleh kera iblis pembunuh surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa pedang Tuan istana ini hancur? Ucap dari Xuan Yu Feixu. Xuan Yuan Feixu tampak panik, tetapi Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa tatapan licik tiba-tiba melintas di matanya. Segera, dia mengirim transmisi suara ke kera iblis, kera tua, hati-hati, ucap Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Xuan Yuan Feixu tiba-tiba menyeringai, tombak waktu, tombak ruang angkasa membunuh, ucap dari Xuan Yuan Feixu.
Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa tombak terbang ini benar-benar senjata peri kelas menengah. Boom! Ada suara keras, dan pada saat yang sama tombak sepanjang 100 kaki itu dihancurkan ke udara ke arah kera iblis pembantai surga. Tongkat raksasa gelap itu mandek untuk sementara waktu. Xuan Yuan Feixu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari malapetaka, dan langsung muncul ribuan kaki di depan leher kera iblis pembantai surga. Di antara mulutnya, tombak tajam menembus tenggorokan kera iblis pembantai surga dengan aliran darah. Sama seperti pada menit terakhir, kera iblis pembantai surga tiba-tiba meraih ujung tombak dengan telapak tangan kirinya, dan tidak peduli seberapa keras Xuan Yuan Feixu mencoba, dia tidak bisa lagi menembus leher kera iblis. Mata raksasa dari kera iblis pembunuh langit mengungkapkan kemarahan yang mengerikan, dan tongkat raksasa gelap di tangan kanan tiba-tiba depaskan dan menusuk ke arah dada Xuan Yuan Feixu secara paralel. Saat tongkat hitam mengenai dada Xuan Yuan Feixu, sudut mulut Xuan Yuan Feixu bergerak diam-diam, dan segera, baju besi berkabut yang dibentuk oleh tirai tipis melindungi tubuhnya. Setelah armor berkabut terkena, itu runtuh dalam sekejap mata. Tidak. Retak. Detik berikutnya, di tengah teriakan ketakutan Xuan Yuan Feixu seperti babi, tongkat hitam dengan panjang 10 kaki menghancurkan beberapa tulang rusuk, menghantam dadanya, dan darah menetes dari punggungnya. Mata Xuan Yuan Feixu menjadi hitam, darah terus-menerus menyembur dari tenggorokannya, dan dia jatuh ke langit. Setelah itu, kera iblis menukik ke bawah dan berubah menjadi setinggi manusia. Kera iblis berubah menjadi tinggi seseorang, membawa Xuan Yuan Feixu dengan satu kaki, dan berjalan menuju Tan Yun melintasi kehampaan. Tentu saja, kera iblis pembunuh surga juga mengambil tombak Xuan Yuan Feixu sebagai piala. Saat malam semakin gelap, kera iblis pembunuh surga membawa Xuan Yuan Feixu yang setengah mati ke sisi Tan Yun. Tetapi pada saat ini, Xuan Yuan Feixu yang berada di ambang kematian, tiba-tiba melepaskan diri dari tangan kanan kera iblis pembantaian surga ketika dia tidak memperhatikan. Tan Yun, tidak mudah bagimu untuk berurusan dengan penguasa istana ini, ucap dari Xuan Yuan Feixu mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan akan mencubit leher Sue Ziyan di alam ascension tingkat keempat. Xuan Yuan Feixu layak atas rencananya. Dia terluka parah, ya, tapi tidak sampai tidak bisa bergerak. Baru saja dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pembantaian kera iblis pembantai langit, jadi dia berpura-pura mati untuk menangkap seorang wanita dan mengancam Tan Yun. Mengapa Master Sekte ini harus berpikir bahwa tidak mudah untuk menangkapmu, ucap dari Tan Yun mencibir. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul di depan Sue Ziyan, dan berteriak, bawakan padaku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun juga berbelok ke kanan, dan tangan kanannya menjadi cakar, merobek kekosongan, dan meraih tangan kanan Xuan Yuan Feixu seperti sambaran petir, dan kemudian tangan kanannya mengerahkan kekuatan, retak. Tulang tangan kanan Xuan Yuan Feixu patah secara paksa. Teriakan Xuan Yuan Feixu tiba-tiba terputus, tetapi Tan Yun yang tiba-tiba mengangkat kakinya dengan kekuatan sedang dan meletakkannya di mulut Xuan Yuan Feixu. Gigi Xuan Yuan Feixu jatuh, dan Tan Yun menamparkan dadanya lagi, kali ini dia jatuh tanpa kekuatan untuk melawan. Tan Yun menukik ke bawah, meraih leher Xuan Yuan Feixu dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Setelah menunjukkan mata surgawi Hongmengnya, dia bertanya, saat itu, Tuoba Seng Chao mendapatkan pedang suci di tanah keabadian, dan kemudian, diberikan kepada istana terpencil yang tak terukur. Katakan, di mana pedang ilahi sekarang, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuan Feixu berkata dengan ekspresi datar, di istana terpencil tak terukur dari istana terpencil tak terukur, ucap dari Xuan Yuan Feixu. Apakah ada jenis api, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun penuh dengan harapan. Aku tidak tahu apa itu peringkat sudo abadi, ucap dari kata Xuan Yuan Feixu jujur. Tan Yun berkata dengan dingin,
pangkat Sudo abadi adalah peringkat abadi di mulut para biarawan di benua hukuman surga, ucap dari Tan Yun. Iya, ucap Xuan Yuan Feixu. Di mana itu, apa atribut api, dan pangkat apa itu, ucap dari Tan Yun. Di istana harta karun tersembunyi istanaku, ada 3 jenis atribut api, dan 4 jenis atribut es. Saya tidak tahu peringkat apa itu, tetapi menurut catatan istana terpencil yang tak terukur, itu adalah peringkat Sudo abadi di mulut Anda, ucap dari Xuan Yuan Feixiu. Mendengar ini, Tan Yun memutar tangan kanannya, slip batu giok muncul di tangannya, dan memerintahkan, ambil gambar peta istana terpencil yang tak terukur di slip batu giok untuk saya, ucap dari Tan Yun. Iya, Xuan Yuan Feixu dengan gemetar memanipulasi indera spiritualnya ke dalam slip batu giok. Setelah slip giok peta digambar, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, memasuki slip giok peta, dan mengingat peta melalui kemampuan untuk mengingat peta, lalu melemparkan Xuan Yuan Feixu ke Tuoba Yingying, dan memerintahkan. Yingying, nanti, setelah kembali ke sekte, saya akan mengirim perintah untuk membiarkan semua pejabat dan murid tingkat tinggi di 2 alam rahasia keabadian dan jiwa ilahi berkumpul di Gunung Kuno Huangfu besok, ucap dari Tan Yun. Alam rahasia Huangfu, gerbang suci Gunung Kuno Huangfu. Gunung Kuno Huangfu, setinggi 3,8 juta kaki, dan itu adalah puncak abadi tertinggi di seluruh alam rahasia Huangfu. Pegunungan kuno berwarna hijau, dan kabut dan awan yang mengalir perlahan merayap, dari kejauhan, tampak seperti mimpi, seperti negeri dongeng. Sejak leluhur mendirikan sekte, setiap master sekte akan tinggal di puncak gunung kuno Huangfu. Kecuali Tan Yun, tentu saja. Hari ini, orang yang tinggal di gunung kuno Huangfu masih merupakan kehidupan setelah kematian Tantai Xuanzong, yaitu Su Yu. Pada saat ini, di lapangan Tiangong yang sangat besar yang berputar di atas gunung kuno Huangfu, ada lebih dari 20 juta murid dari sekte luar dan sekte dalam dari 3 alam rahasia utama yang berdiri. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.